Saya mau ajarin Anda, tulang akan kuat, lambung akan bagus, jantung, otak, semua oke. Anda mau nggak saya kasih promo program diet bisa turun berat badan dalam 7 bulan, 10 kilo, 20 kilo? Mau? Mau. Kalau saya mau jualan doang, ngapain? Berarti caranya gimana supaya saya bisa turun berat badannya? Gampang. Mupeng-mupeng udah mulai kelihatan ya. Gimana caranya turun berat badan? Padahal mudah banget. Ya. Satu hari saya bertemu dengan, saya kasih cerita. Saya bertemu dengan seorang bapak-bapak. Dia lagi maraton, jogging gitu. Dok, makasih. Dia bilang, oh iya, sama-sama. Makasih resepnya, oh iya. Tak tahu juga resep apa kan. Terlalu banyak soalnya. Saya sekarang jauh lebih sehat, istri saya bisa hamil, kata beliau begitu. Yang dulunya istrinya kena autoimun loh. Autoimun. Yang sudah periksa katanya ya standar lah, dia autoimun berapa kali gugur terus ya. Kemudian dia mungkin Allah perjalankan video Zilul Akbar di depan handphone dia, gitu kan, tonton sama dia. Ya karena memang dia pengen berubah, kata kuncinya dia pengen berubah. Karena seluruh hasil MCU dia juga sudah merah semua, medical check up-nya. Beratnya 115 kilo Bapak itu. Akhirnya dia bertobat. Bertobat dan mulai memperbaiki makan. Apa yang dia kerjakan pertama kali nih, Bapak Ibu kerjain nanti. Dia 115 kilo turun sampai akhirnya dalam 7 bulan, saya tanya berapa bulan, sekitar 7 bulan, 6-7 bulan, dok, dia bilang, oh iya. Sampai berapa sekarang? 87. Berapa kilo tuh? Hampir 20 lah, ya kan? Kira kalau 1 kilo saya hargai 1 juta? Makanya ya kadang-kadang kita kan apa yang saya sampaikan ini gratis, tis semua, tapi kadang-kadang orang itu merasa itu kurang berharga sehingga dia harus beli program diet. 20 juta, 40 juta, beberapa tuh sebenarnya isinya sama aja, sama apa yang saya sampaikan. Akhirnya beliau ini apa yang dikerjakan? Alhamdulillah dok, akhirnya saya tiap hari jalan, modal kaki doang. Jalan kaki, nggak jogging loh, jalan kaki. Nah udah mulai riuh rendahnya muncul kan. Modalnya cuman itu yang pertama. Nah udah, tenang lagi. Diam dulu, biar bisa dengar saya. Yang kedua, yang dia lakukan, benerin makan. Benerin makan. Nasi dia masih makan. Tapi tepung, gula, minyak enggak lagi. Terus, ntar diam lagi, tenang dulu, jangan suuzon. Terus dia bilang begini, ya jadi dia nasi masih makan secukupnya. Kemudian tadi tepungnya dan olahannya terigu terutama ya. Tepung terigu olahannya dia stop, kurangi, benar-benar ketat. Gula pasir dia nggak makan, minyak juga nggak makan. Oke, ini minyak zaitun. Biar nggak ada mereknya begini aja. Soalnya kalau saya pegang gini nanti dipotong video saya. Dipikir saya BA-nya gitu kan. Ini minyak zaitun. Sekarang saya tanya, Anda mau tanya nggak berapa dosis minum minyak zaitun sehari? Mau? Kalau kira-kira sehari Anda minum 10 sendok makan, kebanyakan nggak? Yakin? Oke, siapa di sini yang satu hari bisa makan bakwannya 10? Pernah nyoba meres bakwan? Anda peres gitu, kira-kira minyaknya 1 sendok makan tuh ada nggak? Ada. Anda nggak tanya dosisnya. Ketika saya ngomong 10 sendok makan ini sehari, subhanallah, 10 sendok makan yang disebutnya itu bukan kaulnya saya. Kalau Anda lihat di salah satu film berbayar tentang orang-orang yang usianya 100 tahun, itu di Mediterranean itu, sebagian ada di Turki itu, ya sehari mereka 10 sendok makan minyak zaitun, sehingga umur mereka panjang-panjang.
Ini bukan sembarangan. Jadi wah resep baru nih 10 sendok makan minyak zaitun. Cara minumnya gimana? Pakai waktu sholat. Setiap sholat Anda minum 2. Gitu. Sehingga nanti yang masuk ke badan kita itu adalah minyak yang benar, bukan minyak goreng. Anda tanya kayaknya itu beracunnya minta ampun dan bikin masalah di badan kita, tapi Anda nggak tanya ketika makan gorengan minyak yang masuk berapa, nggak tanya loh. Itulah namanya khutuwat. Khutuwat itu apa? Renstranya syaitan. Kan wala tatabi khutuwati syaitan. Jadi dalam sini nih ada khutuwatnya syaitan untuk membuat kita takut. Contoh nih, itu paling gemes gitu ya. Mohon maaf ya, Anda pernah baca berita nggak ada orang keracunan minum kunyit? Pernah nggak? Kenapa takut banget minum ini? Bilangin nanti beginilah kena ginjal lah, rahim lah segala macam. Toh juga yang diminum cuma sejempol, sekelingking, setelunjuk kan gitu. Tapi ketika minum yang minuman, oke, lihat itu. Sekarang kasus-kasus yang gagal ginjal itu. Saya nggak usah bahas emosionalnya deh, nggak usah bahas. Cuman saya tanya, kira-kira adakah sesuatu yang mereka minum itu yang bermasalah? Ada, pasti nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Salah satunya apa? Pemanis buatan. Oke, lihat pemanis buatan sekarang. Lihat semua makanan, minuman yang ada pemanis buatannya, maka Anda akan menemukan peringatan di bawahnya. Saya nggak usah sebut apa nama pemanisnya. Heboh sedunia nanti. Cari tahu sendiri. Pemanis buatan itu dibawakan tulisan, jangan dikonsumsi. Pertama, ibu hamil, menyusui bayi dan anak di bawah 5 tahun. Di kopi-kopi yang kemasan itu sekarang semua sudah berlimpah dengan itu loh. Apalagi minuman cuma 1.000 perak itu. Itu khutuwat. Jadi bicara kayak begini tuh ada makhluk yang tidak menginginkan Anda sehat. Ada. Kalau Anda sehat dan imannya terjaga, pasti ibadahnya bagus. Dia nggak mau. Akhirnya apa? Khutuwatnya masuk di situ. Zaitun ditanyakan, madu ditanyakan. Berapa dosis minum madu ya? Betul? Pernah baca di koran ada orang kena diabetes gara-gara minum madu? Tidak ada. Orang diabetes itu gara-gara apa? Ini kita nggak paham. Gara-gara salah satunya, cerita si bapak itu ya, dia udah paham tuh gula olahan. Gula olahan dari mana? Salah satu ini pembahasan dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah. Karena masalahnya itu aja, beneran. Saya kan nggak makan daging, saya nggak makan lemak, tapi tiap hari tepung berlebihan, gula berlebihan. Gula itu sumber lemak kita itu sumbernya 2. Kalau nggak dari gula yang kita makan atau lemak itu sendiri, itu pun jangan catatan lemak yang tidak baik. Contoh lemak yang tidak baik apa? Dari minyak goreng. Berarti kalau sekarang saya tetap pengen goreng, caranya gimana? Ganti minyak gorengnya dengan minyak kelapa minimal. Atau kalau ada anggaran lebih pakai minyak zaitun. Kalau enggak usah sering-sering digoreng, disangrai aja pakai apa? Pakai ghee. Telo, butter. Nah itu, pakai itu tuh. Jangan sering-sering digoreng. Coba 1 hari itu mulai disiplin, gak ada makanan yang Anda makan dalam bentuk gorengan. Coba deh, sehari aja. Tersiksa dunia Anda kan? Subhanallah. Saya tuh gini jadi ngomel-ngomel saya. Kenapa? Nih saya ajarin ilmunya. Semua karbohidrat yang digoreng, kalorinya akan meningkat 3-4 kali lipat. Semua karbohidrat yang digoreng. Misal ini kentang, ya, kentang ini saya kukus. Ngukus kentang gimana? Bersihkan saja, nggak usah dibuang kulitnya. Baru tahu juga, kemana aja selama ini. Subhanallah. Kentang ini saya kukus, saya makan, tek. Saya kasih ya sedikit lah garam sehat gitu ya, bumbu apa gitu, lada segala macam. Kalorinya cuma 90. Satu beginilah kurang lebih. Kemudian dia belajar, ikut pelatihan cara bikin
French fries. Biar lancar bahasa Inggrisnya gitu kan. Makan kentang dia. Kentang, apa tuh? Potong-potong goreng. Naik kalorinya menjadi sekitar 200-an. Dengan jumlah yang sama. Ikut pelatihan. Cara bikin keripik. Dia bikin keripik. Kentangnya dipotong sama dia. Bikin keripik. Jadilah 300 lebih kalori dalam satu kentang. Terus nanyalah dia, dokter bagaimana cara saya hidup sehat? Kok iso gitu loh. Makanannya gak bener, fal yang zuril insa, no ila to'ami, kan gitu. Itu satu. Jadi zaman sekarang ini, yang kita makan itu sudahlah gak beres, berlebihan pula, sempurna. Betul kan? Coba saya tanya sekarang, kita tes aja sekarang gak percaya. Siapa yang pagi ini gak makan? Yang gak makan pagi ini? Gak makan sama sekali loh. Dikit kan? Oke, sekarang kita tanya, siapa yang pagi ini makan? Coba angkat tangan. Oh, malu-malu dia kan. Itu belum saya tanya lagi tuh. Siapa yang pagi ini makannya karbohidrat? Nasi, tepung, teh manis, yang ada produk terigunya, coba tanya, banyakan. Pasti banyakan yang itu. Oh, mohon maaf dokter. Mohon maaf kata dia gini kan. Kalau saya belum bisa meninggalkan gorengan. Karena gorengan itu sumber kebahagiaan saya dalam hidup. Kalau sudah di ranah kebahagiaan, saya angkat tangan. Karena Anda makan itu bukan untuk nutrisinya, tapi untuk membahagiakan Anda. Itu saya angkat tangan. Ya, mohon maaf. Enggak usah bahas masalahnya apa, enggak usah bahas. Makanlah sesuka Anda. Tapi saran saya, perbanyaklah cabenya. Oke, saya tanya sekarang, mohon maaf. Jujur deh jawab, kira-kira gorengan itu, bakwan lah misalkan ya, ada enzimnya enggak? Enzim. Tahu enzim? Ya, anggaplah tahu, pura-pura tahu aja lah. Nanti baca enzim itu apa. Penting makan aja gitu ya. Ya Allah, subhanallah, recehnya peradaban zaman sekarang. Kalau lihat anak-anak yang sekarang gen apa tuh, gen ZX apa, makannya juga receh makanannya. Jadi peradaban ini kalau bicara pada ranah ketuhanan akidah, kan udah recehnya sampai Tuhannya nggak perlu. Urusan makanan juga sama. Mereka nggak butuh makanan real food, yang mereka butuhkan apa? Flavor saja, perisa. Nah kembali kita di bakwan tadi. Nggak ada enzim, mineralnya ada nggak? Adalah, dikit-dikit lah. Itu pun belum kita bahas kalau tepung terigu itu kan pakai pupuk. Pupuk kan, pestisida kan, segala macam. Itu kena minyak panas jadinya apa? Kebayang gitu kan. Cobalah disiplin sedikit urusan makanan gitu loh. Nanti kita lihat siang ini siapa yang berubah. Kita lihat aja. Saya agak kurang yakin. Karena saya ngisi kajian begini sudah hampir 4 tahun, 5 tahun. Sampai detik ini masih juga mereka istiqomah dalam gorengan-gorengan itu. Emang tidak mudah karena yang saya lawan bukan manusia, syaitan. Kan wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban gitu kan? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Oke. Allah perintahkan makan yang halal. Sekarang saya tanya, mohon maaf, misal nih, bab gorengan ini paling seru dibahas dari zaman dulu. Sekarang saya tanya, gorengan itu makanan thayyib nggak? Allahu Akbar kabir. Ini masalahnya ternyata. Cobalah jawab dari lubuk hati yang paling dalam.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Toyib, oke. Kan ada call-nya. Ya kan? Kan gitu kan? Excuse-nya kan? Alasannya kan ada call-nya, ada wortelnya. Nganggu-nganggui kuat banget. Iya sih. Kenapa nggak dimakan tanpa dibungkus tepung itu? Anda potong kolnya, Anda potong wortelnya, terus Anda kasih jeruk nipis, Anda kasih madu. Kenapa? Sekarang saya tanya, oke, nih saya potong-potong ini, misal wortelnya saya potong gitu ya. Nih wortel saya potong, kemudian saya kasih apa lagi di daun ini. Ini apa nih? Kocoy. Dokter kok bagus banget motongnya dari zaman dulu, jualan. Saya dari zaman dulu memang suka masak. Karena masak itu buat saya obat hati. Kalau lagi susah hati saya masak. Kadang-kadang saya nggak makan. Kemarin anak-anak lagi pengen makan nasi gitu kan, saya masakin nasi goreng, cum gitu. Dan selalu masakan saya itu dia bilang enak, menurut mereka. Gitu. Terus Anda tanya, kapan kita dimasakin? Bayar dulu. Nah gitu kan, nih kayak gini. Udah nih, misal nih kayak begini nih. Anda kasih madu. Saya pegang madunya soalnya bukan madu saya. Bukan itu, nanti diambil sama dia videonya. Sudah banyak soalnya. Nah ginilah, misal gitu ya. Contoh nih, ini kan sederhana banget. Terus misalkan ada jeruk nipis. Nah jeruk begini tuh di saya nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Ada bijinya. Jadi buat hiasan oke. Ya sebelah sekarang kita gini gitu ya. Jeruknya gitu. Kayak gini nih. Kasih daging sedikit. Kasih pisau garpu sedikit, 100.000 di hotel kan. Mau aja dibohongin. Gitu. Ini jauh lebih bergizi. Kan? Mudah nggak? Mudah. Beneran loh, Anda sudah mulai banyakkan makan sayur mentah. Ya beberapa dikukus nggak apa-apa gitu ya. Nasinya dikurangi itu Masya Allah. Enzimnya dapat, vitamin dapat, mineral dapat. Coba tanya sekarang, berarti dokter tadi pagi makan apa? Saya tadi pagi nggak makan. Saya tahu kapan harus makan, kapan saya harus tidak makan. Jangan semua dipakai kaidah 3 kali sehari. Ya. Jadi siap berubah nggak? Siap memperbaiki makanan? Mulai kapan? Dia ngomong besok, mulai besok. Nanti dia besok dia ngomong lagi. Besok insya Allah itu kan. Saya itu ya banyak apalagi jadi masalah kita itu sekarang apa? Salah satu masalah kita itu yang kita makan itu nggak ada enzim lagi, nggak ada vitamin lagi, nggak ada mineral lagi, nggak ada asam amino lagi, nggak ada protein. Sebagian habis semua dengan pengolahan. Jadi kita makan tiap hari. Sehingga apa? Gak heran banyak orang sekarang tuh menurut saya versi saya baperan. Sebab ini enzim serat kayak begini tuh makanan buat perut, terutama bakteri kita. Semakin banyak Anda mengkonsumsi, bukan semakin banyak, semakin optimal lah yang Anda makan, baik serat, vitamin, enzim, segala tiap hari kayak begitu, itu Masya Allah, pasti moodnya akan bagus. Gitu. Cara ngetes mood kita gimana? Ini bukan ngetes sih, ngelihat peradaban moody. Anda berhenti di depan lampu merah. Saat lampu sudah hijau, apa yang akan Anda dengarkan? Klakson kan? Untuk apa mereka klakson? Orang kita mau jalan juga, itu kan orang-orang yang
seakan-akan ya tergesa-gesa lah bahasa gitu. Jadi mulai sekarang biasakan untuk tidak klakson. Dokter kalau klakson kapan? Kalau manggil teman depan rumah, tintin, itu bener klakson. Bukan untuk melampiaskan perasaan kita sebagaimana Anda pernah pergi ke India? Belum. Di India itu klakson wajib. Bahagia mereka klakson. Pokoknya harus klakson. Terus mobil itu di kotanya juga sama, di Bombay, New Delhi gitu. Penyok-penyok semua segala macam. Jadi kalau nggak ada Taj Mahal, nggak usah ke India. Nggak perlu nanti kedutaan besarnya lihat saya pula di sini gitu kan. Gitu ya. Karena makanan itu mempengaruhi mood. Nah berarti caranya gimana supaya makanan kita tiap hari atau mood kita tiap hari bagus? Banyak caranya. Caranya. Pagi-pagi berarti saran dokter kalau pagi-pagi gimana? Kalau saya lebih baik nggak usah makan. Kalau Anda pengen tetap makan, kasih kasih aturan di situ. Yang pertama apa? Kalau tetap pengen makan, yang Anda makan di pagi hari itu jangan kebanyakan karbo. Contoh karbo apa? Ya tepung terigu ya dan olahannya. Kemudian ya roti gitu kan. Kalau tetap pengen makan roti, mencari roti yang ada serat. Berarti yang bukan paling bagus, yang saya pahami dan pelajari, kalau tetap pagi-pagi pengen makan, maka makanlah protein sama sayur. Protein diperbanyak, makan, nanti dia bertahan cukup lama itu. Kalau nggak mau makan sama sekali, gimana caranya supaya hasrat makan kita itu bisa ditekan? Caranya gimana? Gampang, pakai kopi. Tapi bukan kopi saset, kopi beneran. Ya, bukan kopi nikmat. Beda sama kopi nikmat sama kopi sehat beda, kata guru saya gitu. Kopi itu apa? Biji kopi Anda ambil di green, dapat bubuknya, itu kopi yang dimaksud Zaidul Akbar. Bukan kopi yang Anda beli di warung. Yang harganya 1.000, 2.000 atau 3.000, yang isinya bukan kopi loh itu, jagung. Coba aja, ada aroma kopinya enggak? Ada. Jadi iklan itu agak kurang pas menurut saya. Minum kopi nikmat, bukan kopi yuk. Karena kafein itu bagus dan dia honey buat para pencinta diet. Dia menekan rasa lapar. Berarti bisa dong saya enggak minum, kan tadi saya bilang jalan kan? Berarti saya bisa dong nggak jalan tapi minum kopi aja. Kan maunya gitu. Yang enak-enak kan? Bisa. Tapi saya kasih tahu kabar gembiranya lagi. Tapi satunya lagi adalah bahwa kalau Anda habis atau sebelum olahraga minum kopi, ini yang suka olahraga ya. Gym kayak mau jogging kayak segala macam, kopi itu akan mempercepat pembakaran sel, terutama sel yang rusak. Kita sebut dengan kopi itu salah satu punya kapasitas mempercepat atau memperkuat autofagi. Autofagi itu self eating, itu kopi. Ajib kopi itu. Jadi kalau mulai sekarang suami minta kopi pagi-pagi, bikinkan kopi pahit dan minumlah di depan dia. Paham maksudnya? Udah tahu lah kan terusannya apa kan? Tuh dia minum gitu kan. Kok pahit kopinya? Anda senyum aja. Tunjukkan senyuman yang paling manis. Harapannya dia sudah mulai merasakan pahitnya hidup dari kopi tadi, dan kehadiran Anda sebagai pendamping hidupnya, sebagai istrinya itu memberikan kebahagiaan dan rasa manis yang cukup untuk hidupnya itu. Ini dalam bahasa ini. Bayangin surga. Surga itu kata Nabi apa? Kata Allah apa?
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'abis samai. Surga itu seluas langit dan bumi. Pohonnya banyak nggak? Banyak banget. Luasnya jangan dibayangkan. 500 tahun perjalanan itu dari pohon ke pohon. Luasnya kayak apa? Makanya sudahlah sama dunia ini. Gak ada apa-apanya. Ya, kita sibuk-sibuk untuk persiapan di sana aja. Tapi yang saya mau cerita bukan itu. Ini babnya tentang cinta. Kira-kira di surga tuh pohonnya indah-indah nggak? Indah. Makanannya enak-enak nggak? Wah sih enak. Sungainya, wah Masya Allah ada sungai madu, sungai susu, sungai khamar, macam-macam lah. Terus segitu indahnya surga, kurang apa indahnya surga gitu ya, bayangin ya. Nabi Adam tuh kesepian loh. Ya kan? Saking sepinya Nabi Adam minta Allah menciptakan pendampingnya. Supaya apa? Nah itu yang surat sering dibaca itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Apa pesannya? Saya tanya di sini, Anda pernah sering lah ya mendatangin orang yang ijab qabul akad nikah gitu kan? Ada tergetar nggak sesuatu di situ? Biasa aja lah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu-gitu. Aslinya bukan begitu harusnya respon kita. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara ayat-ayat kami, kata Allah, kami menciptakan pasangan. Itu kan ayat tentang perkawinan, surat Ar-Rum 21 itu kan. Ada wanita, kata Allah di situ, yang tujuannya diciptakan untuk pasangan bagi sang pria atau sang suaminya itu adalah litaskunu ilaiha. Oh dalam ini. Saya setelah mentadaburi ayat ini sekarang menyaksikan orang akad nikah nangis saya. Allah nangis. Ini kenal gimana, orangnya dari mana, kok tiba-tiba muncul rasa cinta, sayang, tiba-tiba tertarik, tiba-tiba jadi suami istri, tak. Itu kan ayat. Kalau ayat harusnya apa? Bergetar kita. Maha besar Allah ya Allah, Engkau mempertemukan laki-laki dan perempuan ini dalam satu ikatan rumah tangga. Wa min ayatihi. Jadi fungsinya istri di situ apa? Litaskunu ilaiha. Itu. Maka pesannya apa? Jadilah istri setenang malam. Pesakan. Asik kalau kita sudah masuk ke dalam bahasa Arab Quran itu. Ajib. Ya. Menarik dia, karena memang Allah menggunakan banyak sekali frase-frase, kata-kata dalam Al-Quran itu untuk hal-hal yang sifatnya Allah ingin tekankan. Dengan membaca itu saja kita akan sudah paham. Ya. Contoh nih mungkin tujuan hidup tadi atau tujuan kita bekerja. Kalau mau pakai tujuan bekerja itu apa yang sesuai dengan kaidah surat Ad-Duha. Wadduha walali saja ma waddaka rabbuka wala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu tujuan. Wala sawfa yu'tika rabbuka, dan Allah berikan kepada Muhammad SAW supaya kamu tuh ridho. Itu sebenarnya tujuan. Jadi kalau Anda bekerja, jangan bekerja untuk uang, jangan bekerja untuk keluarga, jangan bekerja untuk dunia, jangan bekerja untuk harta, jangan bekerja untuk sekedar kebahagiaan, tapi bekerjalah untuk ridha Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi ayat Quran itu kalau dikulit-kulitin, diplototin, itu banyak sekali pelajaran di situ Bapak sekalian. Contoh sekarang, pernah mikir nggak kenapa Luqman, bukan kenapa Luqman ya, untuk beberapa keluarga dalam Quran Allah pakai kata Ali. Tapi untuk yang lain Allah nggak pakai kata Ali. Karena yang disorot itu berbeda. Contoh mungkin di surat Ali Imran. Innastofa Adam wa Nuh, kata Allah. Dan kami telah memilih Adam, kami telah memilih Nuh. Ya. Wa ala Ibrahim, wa ala Imran. Atau wa ala Imran, wa ala Ibrahim.
Kami telah memilih Adam, kami telah memilih Nuh, dan kami telah memilih keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imron. Itu seru kalau dibahas, kulit-kulit sebentar. Ya. Kenapa seru? Karena memang situ Allah nyuruh kita kalau mau bicara keluarga, bicara tentang keluarga, nyontohnya itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Siapa dia? Adam dan Nuh. Ada mereka manusia mulia, tentunya nabi kan. Tapi untuk bicara keluarga di situ Adam sama Nuh ada kurangnya. Kan gitu. Nuh istrinya, anaknya. Tapi untuk yang sempurnanya dua keluarga ini, Ibrahim sama Imron. Maka Allah di situ pakai kata Ali Ibrahim, Ali Imron. Gitu. Belajar psikologi dari mana? Jangan dari Sigmund Freud. Tahu Sigmund Freud? Gak tahu. Yang orang psikologi pasti tahu. Sigmund Freud itu yang dijadikan bapak psikologi itu justru malah mati kan bunuh diri. Apa ceritanya psikologi bunuh diri? Belajar dari mana? Quran. Bicara hutang pengasuhan, sekarang kan lagi tren-tren tuh. Hutang pengasuhan, luka pengasuhan, gampang. Belajarlah pada Maryam. Maryam itu keinginan bapaknya apa, orang tuanya apa, dia lahir sebagai yang diinginkan oleh orang tuanya Maryam alaihissalam itu, ya, anak ini lahir sebagai laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Buat apa? Buat ngurusin Baitul Maqdis, kan itu. Tiba-tiba yang lahir perempuan. Jadi Maryam itu kalau dipakai dalam ilmu yang saya pelajarin dalam bab tentang hutang pengasuhan, gini, ini saya kasih sedikit spill-spillnya ya, karena kita nggak bahas itu. Kalau ada bapak ibu orang tua punya anak pertamanya laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga berharapnya apa? Perempuan. Tiba-tiba tanpa sadar ketika anak ketiga itu muncul, lahir, suami atau istri itu bilang, ya laki lagi. Ini bahaya loh kalimat ini. Karena memang kalimat itu akan direkam sama anak. Dia akan menjadi unwanted child. Dia akan menjadi anak yang tidak diinginkan. Sehingga nanti dia akan lahir sebagai laki-laki, tapi casingnya kan laki-laki tuh, jiwanya perempuan. Jadi jangan masuk ke ranah-ranahnya Allah. Ya, makanya mohon maaf ketika dulu ada slogan laki-laki perempuan sama saja, itu fatal itu. Tidak bisa. Laki-laki perempuan itu beda. Siapa yang ngomong Quran? Nah, nanti anak ini, nanti akan lihat, nanti coba lihat ya. Keluarga-keluarga yang anak pertama yang laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Coba lihat, kalau ada terperangkap jiwanya di situ, which is dia casingnya laki-laki, tapi jiwanya kayaknya agak-agak sedikit fancy perempuan, itu biasanya karena ulah orang tua itu. Tidak menginginkan dia. Maunya perempuan. Itu rentetannya panjang itu. Terus benerinnya gimana kan gitu. Ya banyak-banyak minta ampun aja. Kenapa masuk ke wilayah jenis kelamin yang itu wilayahnya Allah? Tak boleh masuk situ. Ya, jangan masuk ke wilayah apalagi sampai berantem. Suami istri, pokoknya aku pengen perempuan. Pokoknya udah. Anak tuh ngerekam semua dari situ. Maka ketika dia lahir, dia punya sebuah kesimpulan, saya anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Gitu, ya. Maryam itu kan diinginkannya laki-laki, tapi keluarnya perempuan. Tapi karena bapaknya solehnya minta ampun, orang tua dididik dengan agama yang luar biasa sehingga dia nggak ada luka-luka begituan. Artinya kalau bicara luka pengasuhan harusnya Nabi Ismail yang paling banyak mendapatkan luka pengasuhan karena ditinggalkan bapaknya Ibrahim alaihissalam. Harusnya. Aku tinggalkan kalian karena Allah. Dan Hajar pun bertanya kepada Ibrahim, apakah kau meninggalkan kami karena Allah? Iya. Sampai saya bingung, ini gimana cara didiknya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail sehingga menjadi anak sesoleh itu, senabi itu yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Padahal satunya di Palestina, satu di mana itu? Mekah kan? Jauh loh itu.
Lagi-lagi, kesolehan orang tua itu akan banyak berefek kepada anak. Itu poinnya. Ya, beberapa riwayat-riwayat Israiliyat katanya Nabi Ibrahim itu menjenguk Nabi Ismail dengan menggunakan buruk. Israiliyatnya begitu. Wallahu a'lam. Oke. Nah, kembali ke sini tadi. Kembali ke bakwan. Serius banget gitu kan. Ngomong begini susah guyonnya kita. Tapi ngomong begini ya seru-seruan aja. Ya, jadi akhirnya karena memang yang kita makan itu tidak banyak lagi vitamin, enzim, serat segala macam, siapa yang paling merana dalam tubuh kita? Bakteri di sini. Berarti bagaimana caranya kita untuk hidup sehat? Makan bakteri. Ya kan? Saya kalau pergi ke gunung-gunung segala macam gitu kan, salah satu kebiasaan saya itu pasti minum air di situ. Air di sana kan nggak dimasak dulu, minum aja, nggak ada polusinya, nggak ada apa gitu kan. Apalagi satu hari pernah saya minum di mana tuh ya? Arah ke Gunung Kerinci. Dulu banyaklah terakhir tuh Lawu, Merbabu. Ya dokter suka naik gunung, suka banget enggak, cuman buat ngetes dengkul. Ternyata masih bagus. Sampailah ke atas. Kadang-kadang bawa anak, ada satu kemarin anak 5 tahun, 6 tahun saya bawa ke sana, satu lagi yang umurnya berapa, 13 tahun, 15 tahun. Tengah jalan nangis dia. Mau turun sudah setengah jalan, mau naik tinggal sudah setengah jalan. Pilihlah hidupmu. Harus naik. Gitu ya. Jadi ajarin anak-anak itu dengan alam, bukan dengan game online. Ajarin mereka dekat sama alam. Ya. Supaya mereka apa ya, menjadi sosok yang memang merindukan alam itu gitu loh. Bukan kayak sekarang, untuk sekedar main bola saja, masa pakai handphone? Main bola beneran gitu loh. Ya, seperti itulah. Nah, berarti caranya gimana? Caranya kita mengasup bakteri. Ini tipsnya. Maka tiap hari saran saya makanlah bakteri. Kan gitu. Kami makan apa dok? Ya bukan saya suruh Anda minum air sungai apa bukan. Apalagi di sini kan nggak ada yang benar airnya. Air kemasan pun kadang-kadang juga ya gitulah. Jadi air seperti apa? Makanlah bakteri. Contohnya ya kayak gini kan bakteri nih. Cuka. Isinya apa? Bakteri. Dokter, saya belum bisa meninggalkan nasi, saya belum bisa meninggalkan tepung, saya belum bisa meninggalkan gula. Gak apa-apa. I feel you. Gitu. Biar, ini ikut kajian pulang-pulang pusing, saya mau makan apa. Salahmu datang ke sini. Udah gitu nih saya belum saya minta syahadahnya lagi loh, ini persaksian. Sekarang saya tanya, siapa yang pengen berubah hari ini? Gak ada berani nunjuk. Gak berani nunjuk dia. Terus dia bilang, coba saya berubah dok. Oke ya, kalau mau berubah, itu udah lama banget. Anda lihat video-video saya udah lama. Anda mau berubah gampang kok. Nasinya Anda kurangi, terigunya Anda kurangi, minyak goreng Anda kurangi, gula pasir Anda kurangi. Itu turun berat badan, cepet banget, wallah. Gak mau kan? Mau? Oh coba sekarang saya tanya, kan di rumah Allah nih, Masya Allah, malaikat saksinya. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang mau berubah, mau hidup sehat? Gak semua. Iya gini lah, oke lah. Gitu. Oke, kalau emang mau sehat, Allah saksinya sekarang ya. Kan disaksikan Allah sekarang. Allah menyaksikan kita. Kalau mau benar-benar, ya udah. Itu aja 4 hal tadi tuh. Gula pasirnya, apa lagi? Tepungnya, minyak gorengnya, sama nasinya. Berarti kami nggak makan karbo? Enggak, tetap makan karbo, tapi karbonya yang bener dong. Umbi-umbian, atau nasi yang masih ada. Kenapa? Tetap makan gorengan kok, tenang aja ya. Kok kayaknya tersiksa banget itu anak. Saya kadang-kadang ngisi begini tuh khawatirnya yang jualan di depan. Itu aja. Ada yang jualan nggak? Ada kan? Nggak apa-apa, Anda belilah. Beli, bantu mereka.
Jangan gara-gara kajian saya, nanti saya diomelin pula sama mereka. Makanya kalau biasanya kajiannya agak gede gitu ya, kita bikin bazar. Bazarnya bazar-bazar sehat. Yang tidak ada terigu di antara kita. Tidak ada gula pasir di antara kita. Apalagi tidak ada minyak di antara kita. Gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan ini, dokter mah bual-bual doang kalau mau lagi bilang kan. Enggak, saya udah bikin kalau Anda nanti mampir, ngasih tahu sedikit. Mampir ke kafe saya di Jati Asih, ada namanya kafe JSR. Situ semua enggak, yang saya sebutnya ada. Enggak ada gula, enggak ada terigu. Bahkan kita bikin banana cake tanpa terigu, tanpa gandum. Gandum pun kita enggak pakai. Saya ngomong begini tuh saya praktekin, ini benar bisa dapat kok. Dan rasanya persis sama. Gitu, namanya Cafe JSR. Nanti main-main di sana. Biar beberapa ibu-ibu jemaah ta'lim itu kalau pas janjian sama saya, nanti di sana kita ngobrol lagi tuh. Saya tunjukin nih, kita bikin wrap semua segala macam, non gluten semua. Ya nantilah. Nanti. Ya tempatnya nggak gede, paling 20-25 orang. Ya kemarin dari Bogor, dari mana gitu. Mereka datang, ya cerita-cerita, cuman beberapa yang saya sampaikan juga kadang-kadang saya bilang gak usah direkam, gak usah difoto, kalau mau catat. Banyak hal yang tidak perlu kita publish. Gitu ya, jadi jangan semua diposting, latah namanya. Karena banyak yang tidak suka dengan postingan kita. Ya, apalagi isu-isu sensitif. Banyak gitu ya. Nah, itu, jadi alhamdulillah hari ini Allah telah menyaksikan sekian banyak orang sudah akan berubah. Berarti berasnya ganti aja. Kalau perlu nanti kalau Anda makan misalkan, berarti kalau makan nasi goreng versi Zaidul Akbar gimana? Gitu kan? Saya ajarin itunya, pola pikir saya. Karena saya bilang kalau bisa karbonya jangan banyak-banyak. Jadi kalau makan nasi goreng yang dibanyakin apanya? Sayurnya. Yang acarnya ya, kemudian telurnya. Telur itu pun itu masih ada koreksi kalau saya. Telur itu kan protein, ya kan? Ini saya belum ngebahas, jadi udahlah biar saya aja yang pusing ya. Kalau saya cerita semua nanti bingung makan apa, serius. Telur, aslinya telur ayam. Kapan dia bertelur? Kalau dikawini, ya kan? Kalau ayamnya bertelur terus, gitulah. Jadi berarti kalau telur, bagusnya makan telur apa? Telur yang memang dia mengadakan hajat resepsi pernikahan. Artinya dia memang bertelur kalau dikawini, kan gitu kan. Nah, cuman 2 setahu saya yang kayak begitu, kalau nggak kampung malah bebek. Ya kan? Bebek tuh bertelurnya begitu-begitu aja, makanya dia stoknya nggak banyak. Cuman kita ini kan, kalau mungkin bahasa itu kemaruk telur. Padahal sumber protein bukan telur doang. Ini protein. Tinggi banget proteinnya. Apalagi, Masya Allah itu kelor. Ajib gitu. Kandungan, kalau Anda baca datanya, kandungan daun kelor itu mirip-mirip minyak zaitun. Kelor loh, yang kita sepelekan dengan sebuah peribahasa, dunia tak selebar daun kelor. Padahal kecil-kecil begitu dia, Masya Allah, kelor itu ya. Keren kan? Jadi kebutuhan kita menjalankan peran kita sebagai khalifah itu sudah disiapkan Allah di bumi ini, apapun kebutuhannya. Ya, nah tadi itu kan, berarti caranya begitu. Nasinya dikurangin, karbonya ganti apa? Banyak kok. Sorghum itu bagus, sorghum. Buat pengganti karbo. Kalau nggak tahu nanti browsing sorghum apa. Atau Anda makan ubi-ubian aja. Ya, juga bisa. Nasinya boleh, tapi kalau tetap pengen makan nasi, nasinya dicampurkan dengan serat atau minyak. Nasi campur zaitun atau nasi campur VCO. Biar ada serat. Supaya habis makan nggak ngantuk kita. Itu contohnya. Kemudian apalagi Bapak sekalian, yang tadi ya mungkin ini si cuka atau probiotik itu
Yang saya tiap hari minum itu. Tiap hari biasanya ada 1 gelas kayak begini, ada probiotiknya, ada madunya. Saya minimal minum dengan 2, kalau mau dicontoh silakan. Ya, tapi sesuaikan dengan badan Anda. Minum kayak begini, ada probiotiknya, ada madunya, saya minum dengan minimal habatus sauda, nggak banyak. Atau kalaupun banyak saya minum sekali doang. Ya, boleh nggak minum habatus sauda? Boleh nggak minum habatus sauda tiap hari? Kalau Anda menggunakan sudut pandang teori panas dingin mungkin nggak boleh. Tapi kalau saya tidak melulu pada satu teori, karena tubuh kita juga punya kapasitas metabolisme. Asal jangan banyak, karena kapasitas panas habatus sauda juga nggak terlalu panas dibandingkan dengan kusul hindi. Udah nggak usah ngomong itu dia pusing nanti. Intinya kalau makan dikit nggak apa-apa. Akhir kasih madu, kasih probiotik, minum habatus sauda. Nah, habis itu biasanya pasti akan saya tambahkan satu dengan minyak. Entah zaitun, entah VCO. Tadi pagi saya makannya VCO. Berapa banyak sekali minum? Rata-rata 7 kapsul sekali minum. Kalau pakai kapsul, dapat tuh. Ngopi 1 gelas tanpa gula, tanpa madu, pahit. Menguatkan pembakaran. Udah, ini kayak begini nih sampai sore juga gak makan kuat. Gitu. Kapan makannya? Kalau lapar. Kalau lapar ya makan. Yang dimakan pertama kali apa? Nah nih saya kasih urutannya. Berarti ada 2 yang saya mau jelaskan. Yang pertama apa? Kalau yang dikhawatirkan, yang kita khawatirkan lah, yang tidak diinginkan badan kita itu adalah ketika listriknya naik turun. Listrik badan naik turun. Listrik badan naik turun itu penyebab paling seringnya apa? Gula yang naik. Ya. Nah sekarang kita seriusan sedikit. Jadi ketika Anda pagi-pagi makan nasi goreng, dengan aktivitas yang low ya, minimal, atau makan nasi yang dikasih santan. Nasi itulah, nanti teman-teman Betawi marah pula sama saya. Nasi dia kasih santan, udah. Ada kerupuknya, ada bakwannya, minum pakai teh manis. Oke? Wuih, Masya Allah, surga. Sampai kantor, sampai masjid, sampai pengajian, tidur aja kerjaannya itu kan. Kenapa? Karena dimakan karbo, gula. Oke, dimakan gula. Ya gula lah, nasinya gula, kerupuknya gula. Teh manis ada gula, gula lagi. Bakwan, gula lagi. Naik tuh gulanya, habis makan itu. Gak ada aktivitas. Apa yang terjadi? Namanya glucose spike. Glucose spike itu gula yang gitu. Nah itu tuh listrik yang saya bilang, listrik naik turun. Gak ada makan tuh dia kelaparan, karena kalau Anda makan karbohidrat, tubuh pasti akan cepat minta makan lagi. Makanya solusinya apa? Banyakin proteinnya sama sayur, sehingga bertahan lama, atau kasih minyak sedikit, atau nggak kasih kopi, kasih kunyit. Terlalu cepat kalau saya ngomongnya, maka catatnya sebisanya aja. Tapi ini kaidah semua. Caranya gimana? Caranya ada banyak cara supaya mencegah glucose spike tadi. Cara pertama apa? Habis makan Anda jalan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebelum makan Anda makan sayuran dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Sebelum makan roti apa-apa gitu kan, Anda minum cuka atau probiotik dulu, masukin sini minum. Itu mencegah naiknya gula tadi. Cara berikutnya apa? Gak usah makan. Itu paling mudah. Ya paling mudah itu. Gitu ya, itu beberapa kaidah. Dan ini penyebab sebagian besar penyakit-penyakit di masa sekarang. Kita sebutnya dengan apa? Insulin resisten. Jadi insulin yang tugasnya memasukkan gula ke dalam sel itu nggak bisa kerja lagi. Kenapa? Sudah terlalu banyak jeglek kelenjar pankreasnya itu. Gitu ya. Apalagi caranya? Anda perbanyak kelenjar di badan Anda untuk membakar dia. Caranya gimana? Latihan beban. Contohnya apa latihan beban? Nah, ini latihan beban. Beban kan? Ya 3 kali sih belum apa-apa, 50.
Coba aja, kemeng dia di sini, pegel dia di sini, lama-lama ototnya robek, dia bikin otot baru, muncul kelenjar baru sehingga nanti dia bisa bakar lemak. Badan Anda kebentuk gara-gara gini doang. Segitu mudahnya fitur yang sudah Allah benamkan di sini. Itu. Ini lagi, atau kok enggak, ini ki ringan, galon. Ya bagus. Nanti kan ada mikir kan, dok, nanti kan badan kami sterek. Enggak. Tetap enggak akan sesterek itu. Sterek-sterek yang perempuan-perempuan yang mungkin mau maaf jam gym itu tuh yang bahkan ikut perlombaan itu biasa steroid. Jadi tidak akan sebegitu juga. Jadi nanti badan itu kebentuk ya sendiri dengan latihan beban ini. Kan nggak perlu modal besar kok. Nggak ada begini, dok saya nggak punya dana beli kates misalkan. Oke sudahlah. Misal saking malesnya dia ngomong gitu kan. Alasan pakai berat badan sendiri aja. Contoh nih, saya mau ajarin Anda mau kuat pinggangnya. Namanya ancient squat. Ancient squat apa? Jongkok. Anda jalan 20 meter, tiap hari kerjaan aja, bocos. Ini kuat semua nanti. Bapak-bapak, makin membahagiakan istri, kabarnya begitu. Kabarnya. Kecuali bapaknya tetap makan tepung. Nah itu lain cerita itu. Ya. Itu, sudah berapa tadi? 4 atau 5 kan tadi kan? Caranya, latihan beban. Karena latihan beban itu akan membuat muncul banyak kelenjar-kelenjar di sini yang menjadi pembakar lemak. Dan tadi kan saya cerita tentang bakteri. Kalau seandainya kita, lupa atau nggak sempat minum yang fermented, ya. Fermented itu fermentasi, seperti mungkin cuka, kombucha. Saya suka minum kombucha. Atau Anda mau bikin pakai itu juga bisa. Bikin sendiri di rumah aja nanti. Kayak minuman dari Meksiko namanya tepache itu. Itu kan pakai kulit nanas. Kulit nanas diambil, cuci nanasnya. Jadi kalau nanas itu tinggi banget enzimnya loh. Terutama di bonggol. Nanti kalau saya pengen makan nggak terlalu, karena dia banyak banget gulanya kan. Tetap gula buah tuh kebanyakan juga nggak bagus. Jadi saya kalau mau dapatkan enzimnya, versi saya, itu saya beli nanas yang mentah, yang belum kuning, tapi udah nggak putih banget tapi dagingnya, tapi kuning lah ya, kuningnya itu pucet. Nah itu saya ambil itunya aja, saya ambil bonggolnya aja, saya makan, krok gitu, si nanasnya kan asam tuh, saya kasih garam, saya kasih madu, itu sumber enzim berlimpah ruah itu. Nah, itu bisa dipakai pagi-pagi kalau Anda pengen aktivitas dengan enzim itu. Nah, tepache itu nanti kulit nanas ini Anda buka, ya kupas, maka masukkan dalam toples, ya, kasih air, nanti kasih molasses ya, gula merah atau gula. Jangan pakai gula merah ya, gula aren. Gula aren atau gula nira, gula kelapa, gula jawa gitu. Karena gula merah no good. No good. Kenapa no good? Banyak ceritanya itu di balik gula merah. Saya tidak mau cerita. Ceritanya nanti kapan-kapan di kafe saja. Karena sensitif. Nanti saya ditahzir. Sekarang orang hobinya mentahzir. Tahu tahzir? Tuh si fulan itu berbahaya itu. Gitulah. Kita nggak ngomong gituan. Baik. Nanti dipendam, ditutup pakai toples selama 3 hari. Setelah 3 hari dibuka, airnya diambil. Rasanya kayak minuman soda, enak banget. Mirip sama kombucha. Ya, sebenarnya dulu saya pernah bikin, sudah saya ajarin caranya itu, namanya eco enzim sama klasik enzim. Satunya pakai kulit, satunya pakai buah. Lihat postingan saya berapa tahun lalu tuh, ada tuh. Itu fermented semua. Dan fermented ini sebenarnya harus kita makan tiap hari, apapun itu, termasuk ini tempe juga, kan fermented. Ragi. Ya, ada yang nggak sepakat, ada yang bilang katanya makan tempe digoreng apa-apa gitu, nggak apa-apa sih. Tapi kalau sebenarnya zaman dulu di rumah sakit pun setahu saya tempe itu ada jus tempenya, tapi tempenya bener. Jadi nggak usah takut sama kuman. Gitu. Karena fermentasi, ini contoh nih. Saya bicara tempe sedikit. Tempe nih Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Dalam protein hewan ya, ada satu vitamin, seingat saya vitamin B17 atau vitamin B12 gitu, lupa saya.
Yang vitamin itu cuman adanya di dalam protein hewan. Itu vitamin itu. Saya lupa B12 sampai B17 atau B berapa gitu lupa. Nah, ini kan aslinya kedelai. Ya. Ketika kedelai ini ditaruh setempat gitu kan tanpa apa, kemudian dikasih ragi, saccharomyces segala macam, mulai dia berjamur ini kan. Berjamur segala macam. Nah, yang terjadi apa? Allahu Akbar. Ini Masya Allah ya. Semua kandungan di dia ini, kalsiumnya, kaliumnya, magnesium, semua naik melesat beberapa kali lipat gara-gara bakteri tadi. Bahkan, jadi kalau Anda baca data antara kalsium di tempe sama kalsium di kedelai beda, gedean yang di tempe. Jadi ini berarti ini bagus dong buat tulang. Kan gitu kan? Nah, saya baru ngomong gini tuh langsung terlintasan setannya tuh. Saya tahu tempe bikin asam urat, kan gitu kan. Macam-macam tuh. Fitnahnya tuh luar biasa terhadap mereka-mereka ini gitu loh. Padahal ya kita anteng-anteng aja makan beginian. Anda mau makan kalau tempenya bagus ya, menurut saya mentah pun gak masalah. Anak saya di rumah suka makan tempe mentah gini, sampai sekarang ya sehat-sehat aja tuh. Cuman kita kan karena kita golongan penggoreng. Semua harus digoreng. Jadi saya agak bersyukur zaman dulu kita masih susah minyak goreng. Sehingga nggak perlu impor. Gak tahu impor apa nggak? Tahu saya. Yang jelas terigu tuh dulu nggak banyak di Indonesia. Terigu loh. Sekarang karena orang konsumsi terigunya luar biasa, nanti mainnya pergi jalan tuh. Jualan gerobak-gerobak itu semuanya terigu dengan berbagai nama. Iya kan? Belum lagi ada minyaknya Anda lihat di situ, subhanallah ya. Udah hitam, legam gitu. Yang masak juga semangat. Semangat kan dia kan? Saking semangatnya si kuali itu krok gitu kan. Dapatlah kita aluminiumnya. Iron Man gitu kan kita kan. Kan dikasih tahu bayi-bayi tidak mau gitu kan. Nah sekarang ditabok-tabokin aja gitu. Biar sadar. Gitu ya. Itu yang fermentasi. Ya, itu sebabnya ada satu kota di Okinawa itu, di Jepang, itu kota yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Kunyit nih anti-aging yang paling sangat kuat. Modal kunyit doang. Ya, mau tambahkan apa asam apa silakan aja, biar dia nggak terlalu pahit kan. Di sana kuat sekali konsumsi kunyitnya. Ya. Kemudian satu lagi yang kuat konsumsi di sana itu adalah ubi ungu. Ubi ungu. Anggaplah ini ubi ungu. Karena kita ada golongan apa tadi? Penggorengan. Lebih banyak makan ubi ungunya digoreng apa dikukus? Goreng itu. Yang di sana mereka umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, jantung, tulang, otot, sendi oke, gara-gara digoreng. Ya, selesailah sudah. Gemes aku. Saya tuh sampai mikir kalau gini caranya saya akan bikin perkampungan sehat deh. Ada kayak begini tuh, ya. Jadi sekarang ini tuh mendapatkan orang yang makannya bener, pikirannya bener, ngomongnya bener. Bahasa itu apa ya? Inner circle yang bagus tuh susah loh. Yang ada tuh itu. Kadang-kadang makannya nggak bener, ngomong juga nggak bener, isinya keluhan-keluhan saja, maki ini, maki itu segala macam. Saya pernah lihat di Bali itu ada satu program, itu programnya 2 minggu bayar mahal itu kayak. Orang ikut di situ program itu, dia disuruh dia ajak nge-gym, makan yang bener, orang-orang yang sehat, sehat pikiran, sehat mental segala macam, berkumpul di alam gitu. Makannya semua healthy semua. Kayak camp. Semacam itulah. Karena emang sekarang kita kalau nggak hati-hati di luar kayak begini ya Masya Allah, yang makanan yang kita makan tuh hampir sebagian besar bermasalah semua. Ya. Masya Allah di jam 11. Nah seterusnya apa? Terusnya Bapak sekalian ini ya, saya mungkin kasih tahu sedikit lain. Ini harta karunia kita loh. Wallah ini harta karunia kita. Rimpang itu ya rimpang lah ini.
jahe, kunyit, temulawak, ini minumlah tiap hari ini. Gak usah banyak-banyak, insya Allah aman. Gak usah mikir ginjal apa, gak usah mikir deh. Jangan suuzonin mereka. Kita kan udah banyak suuzon, kambing kita suuzonin, hujan kita suuzonin. Suuzonin semua. Ya, minum apa aja terserah. Mau kencur kayak, temulawak kayak, minum dalam jumlah sedikit, insya Allah aman, tenang aja. Contoh ya, kunyit. Kunyit nih kalau Anda baca datanya juga sehari maksimal tuh kita bisa minum sampai 250 gram, 1/4 kilo, masih aman. Bukan juga kita minum kunyitnya kan, kadang-kadang pindang ada kunyit, kan gitu loh maksudnya. Makanya kayak begitu tuh jangan dibuang kuahnya. Apalagi salah satu obat kuat tulang, ya, itu sebenarnya pakai kaki. Dibikin kaldu. Jadi ini ambil nih kaki kambing misalkan, Anda belilah 2 kilo, 3 kilo, potong gitu kan. Lalu bukan potong, nggak bisa dipotong, masukin dalam panci, kasih air, kasih bumbu lah. Ada hitam, ada kasih cabai dikit, kasih bawang merah, bawang putih, segala macam supaya enak kaldunya itu. Terus Anda masak sekitar 8 jam dengan api kecil. Itu minum tiap hari deh. Anda nggak perlu lagi kolagen. Kan ini kolagen semua di sini. Tiba-tiba suami Anda bingung. Setelah beberapa bulan, sebulan lah. Ya kalau ideal 3 bulan. Karena regenerasi sel 3 bulan. Tapi sebulan udah kelihatan tuh. Tulang akan kuat, lambung akan bagus, jantung, otak, semua oke. Modal tulang. Ya. Bagusnya berapa lama? Sampai 16 jam. Tapi api kecil aja. Dok, kelamaan. Gasnya nggak cukup. Udah beli aja deh, banyak yang jual sekarang. Jangan pakai alasan lagi lah gitu loh. Nanti kasih bapaknya kasih ini juga kaldu tadi ya. Berapa banyak minumnya sehari? 100 cc-an lah, 100 mili botol kecil minum. Kolagennya, kalsiumnya, magnesiumnya ada cumannya minumnya atau makannya bersama liver, hati, beef. Hati ayam, hati sapi, hati kambing. Gitu. Kenapa? Karena dia butuh mineral lagi di situ. Di tulang atau kolagen yang ada pada tulang itu dia butuh kuper, dia butuh zinc, dia butuh boron. Itu adanya di hati. Gitu ya. Jadi sekarang kira-kira kalau hati itu versinya saya, kalau mau diolah caranya gimana? Sangrai aja. Sangrai pakai butter, pakai telo, pakai ghee tadi. Ada sangrai sedikit, matang dia, makan sama si kaldu tadi. Makan tiap hari. Nanti apa yang terjadi? Wih, Masya Allah itu. Saya beberapa orang kasih testimoni model itu doang ya. Itu tulangnya, lambungnya, bahkan mahnya pun hilang dengan itu. Modal kaldu, bone broth. Kalau nggak mau pakai kaldu tulang, pakai kaldu apalagi banyak sih sebenarnya sumber kaldunya, sumber kolagennya itu. Misalkan di kulit ikan bisa, tulang ikan bisa, ceker ayam juga bisa. Ceker ayam itu jangan dibuang, dibikin kaldunya nanti, itu minum, kasih anak-anak juga. Buat perkembangan otak, pertumbuhan, Masya Allah. Ya. Itu, apalagi ya mau dibahas, cukup lah ya. Ya, terakhir ya, tadi mungkin cerita tentang bakteri, serat segala macam. Sebenarnya di mereka juga ada serat, kurma. Ya. Kurma juga makanan tinggi serat, bahkan kalau kita baca dia termasuk superfood juga. Makanya usahakan di rumah ada kurma tiap hari. Ada kurma tiap hari karena di situ ada barokah. Jadi kalau Nabi mengatakan sesuatu, berarti di situ ada sesuatu di situ yang Allah ingin berikan lebih buat kita. Contoh mungkin kurma. Bahkan setahu saya dalam Al-Quran belum ada daging yang disebutkan secara spesifik yang mengandung keberkahan kecuali daging kambing atau domba. Barokah, meliharanya barokah, makannya juga barokah. Ya, itu.